Manusia adalah hasil karya terencana dari tangan Allah yang luar biasa. Manusia diciptakan dengan cara yang sangat unik dan istimewa. Mendengar teori Darwin ya. Namanya adalah teori evolusi ilmiah. Apa sebenarnya teori evolusi ilmiah itu? Teori evolusi ilmiah itu berbicara tentang suatu proses perubahan yang tidak sengaja dari makhluk hidup secara bertahap dalam kurun waktu yang panjang, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, atau dari binatang tingkat rendah kepada bentuk binatang tingkat tinggi. Berdasarkan teori Darwin dikatakan bahwa manusia itu berdasarkan proses hasil evolusi. Kalau sahabat pernah melihat teorinya, katanya manusia itu dari tadinya adalah binatang semacam kera begitu ya, kemudian mengalami proses perubahan secara bertahap dalam kurun waktu yang panjang sehingga menjadi manusia. Sahabat, teori Darwin ini memang menarik untuk kita simak. Tapi pastikan jangan mengamini teori ini dalam kehidupan kita. Karena bila teori ini diterima sahabat, teori ini akan memicu seseorang untuk menjadi ateis atau tidak lagi mempercayai eksistensi dari Allah. Ini adalah kebenarannya. Manusia bukanlah hasil dari proses evolusi. Manusia adalah hasil karya terencana dari tangan Allah yang luar biasa. Manusia diciptakan dengan cara yang sangat unik dan istimewa. Dan ini tidak sama dengan makhluk ciptaan yang lain. Di manakah letak keunikan dan keistimewaan manusia ini? Saya ingin mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada baiknya bagi kita sahabat untuk memperhatikan akar kata yang digunakan di dalam teks ayat ini. Mengenali akar kata dari sebuah teks akan membuat kita tidak kehilangan pesan apa sebenarnya mau disampaikan dari teks itu. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita untuk melihat akar kata dalam bahasa Ibrani. Karena ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, kita akan merujuk kepada bahasa Ibrani, bahasa asli dari kitab perjanjian lama. Kita akan lihat sahabat, kata yang digunakan untuk gambar dan rupa dalam teks Ibraninya, dia menggunakan kata selem demut. Sekali lagi, selem demut. Selem artinya gambar, sedangkan demut itu menunjuk kepada keserupaan. Bagaimana kita memahami kata selem dan demut ini dalam sebuah pengertian? Kata selem menunjuk kepada gambar. Maksudnya adalah manusia ini diciptakan dengan keadaan yang memiliki komponen-komponen seperti yang dimiliki oleh Allah. Dalam konteks ini, pikiran dan perasaan yang kemudian melahirkan kehendak. Sedangkan demut sendiri sahabat berbicara tentang kualitas dari pikiran dan perasaan itu. Sederhananya begini sahabat, bila pikiran dan perasaan manusia memiliki kualitas seperti Allah, maka dia pun akan melahirkan kehendak seperti kehendak Allah. Hal inilah yang menunjukkan keserupaan itu. Kabar baiknya adalah sahabat,
Allah merancang manusia agar dapat mengembangkan diri sehingga memiliki kehendak yang sesuai dengan pikiran dan perasaannya Allah. Dalam konteks ini, keserupaan seperti Allah yang dimiliki oleh manusia itu tidak bersifat statis, tetapi progresif. Jadi dapat dikatakan begini sahabat, yang diciptakan Allah pada mulanya atas manusia adalah kesegambarannya atau selem saja, yaitu komponen-komponen yang ada pada Allah yang dimiliki oleh manusia, pikiran dan perasaan. Adapun kualitas dari komponen-komponen itu atau keserupaan atau demotnya menjadi tanggung jawab manusia untuk mengembangkannya. Bila manusia dapat mengembangkan dengan baik pikiran dan perasaannya, maka itu selalu dapat melahirkan kehendak yang sesuai dengan Allah. Dalam hal inilah manusia dapat mencapai keserupaan dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keberadaannya tidak lagi tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang itu berarti kemuliaan Allah hilang dan berkurang atas manusia. Mengacu pada Roma pasal 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, manusia berdosa adalah manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan sendiri dalam teks aslinya atau dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata eusterio yang berarti kurang atau tidak mencapai. Dan dalam konteks ini sahabat juga berarti yang kurang atau hilang atau tepatnya tidak tercapai itu adalah keserupaannya dan bukan gambarnya. Fakta dan kebenarannya adalah sahabat, manusia tidak mampu untuk memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaannya Allah. Dan inilah yang membuat kegagalan Adam. Adam gagal menemukan gambar diri yang ideal sesuai dengan kehendak Allah. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa artinya gagal mencapai rancangan Allah. Gambar Allah atau selem sendiri tidak hilang sama sekali, tetapi kualitasnya berkeadaan tidak seperti yang Allah kehendaki. Sahabat kekasih Tuhan, keselamatan di dalam Yesus bertujuan untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang dalam kehidupan umat pilihan. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa kekristenan adalah perjuangan untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Kemuliaan Allah tersebut terdapat pada moralnya, di mana manusia bukan hanya mampu untuk melakukan hukum secara umum, melainkan juga memiliki cara berpikir seperti Allah. Kegagalan Adam untuk mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan semua keturunannya mewarisi keadaan seperti Adam, yaitu tidak mampu mencapai standar seperti yang Allah kehendaki. Inilah yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, sebagai berkeadaan mati. Kejatuhan Adam ke dalam dosa menyebabkan semua keturunan Adam tidak pernah menjumpai contoh dari gambar diri manusia yang benar dan ideal. Karena Adam yang diharapkan menjadi model gagal menemukan gambar diri yang sesuai dengan rancangan Allah. Oleh sebab itu dibutuhkan satu sosok yang dapat menjadi role model gambar diri yang benar. Dan Yesuslah jawabannya. Untuk itulah Bapa mengutus putranya tersebut. Selain menebus dosa manusia, Yesus juga menjadi role model manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Dari kebenaran ini sahabat, kita dapat memahami sebuah kebenaran. Keselamatan berarti proses manusia menjadi manusia yang seutuhnya, sesuai dengan model yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Yesus. Dengan demikian, orang percaya yang masuk dalam proses keselamatan harus menjadi seperti Yesus. Biar kebenaran ini dapat memotivasi kita kembali sahabat untuk masuk ke dalam kehidupan yang berubah, menjadi pribadi seperti yang Allah rancang pada mulanya. Biar kebenaran ini pun memotivasi kita untuk mencari kemuliaan Allah yang hilang
dari dalam kehidupan setiap kita. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati.